Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang sangat berbahagia ini kita diberikan kesempatan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu di tempat yang sangat indah ini. Salawat dan salam sama-sama kita sajikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Araniri, dalam hal ini diwakili oleh Rektor 1 Bapak Adnan Gunawan. Adnan ini teman lama kami, beliau sering bayar saya dulu Pak. Beliau itu dulu saudagar, duitnya banyak, sering di kantin beliau bayar saya. Jadi nanti habis ini saya mau ngajak ngopi, kali ini saya bayar beliau. Terima kasih Pak Gunawan. Yang kami hormati juga teman kami Pak Rohadi, beliau dari perwakilan SKK Migas dari Sumatera bagian utara, kantornya itu ada di Pekanbaru. Hari ini datang ke Aceh jauh-jauh dari Pekanbaru untuk bertemu dengan kita semua. Ada Pak Buyu dari Premier Oil, dari Mubadala. Kemudian teman kita juga dari Premier Oil, ini dua perusahaan minyak, yang satu di Mubadala berasal dari Timur Tengah, Dubai. Yang satu lagi Premier Oil itu dari Inggris. Mereka bekerja sama, punya wilayah kerja minyak itu di lepas pantai Aceh, agak jauh memang, dekat dengan perbatasan ZEE di perbatasan Thailand. Agak jauh memang, tetapi kita hari ini dekat. Ada juga teman kita di sini, ini ada Ibu Ucut, udah Ibu Ucut, saya mau kenalin. Ini Ibu Ucut Hamzah, ini orang Aceh. Bapaknya itu salah satu panglima Kodam di Aceh dulu. Nama bapaknya itu sekarang dianugerahkan, ada satu nama jalan di Aceh, namanya Jalan T. Hamzah Bendahara. Nah ini bapaknya beliau. Ini kalau anda lewat-lewat itu ingatnya ibu ini. Juga ada kalau beliau di sini juga dari dan rekan-rekan kami dari Badan Pengelola Migas Aceh. Pertama terima kasih sekali kita bertemu di tempat ini. Rencana kita untuk memang melakukan kegiatan seperti ini sudah cukup lama, tapi baru hari ini terlaksana. Hari ini mungkin sudah dipahami semua, atau mungkin ada yang sering baca koran atau nonton televisi, YouTube dan sebagainya. Di Aceh itu sudah ada Badan Pengelola Migas Aceh. Badan Pengelola Migas Aceh itu tugasnya adalah melakukan pengawasan, pengendalian terhadap kegiatan usaha hulu minyak dan gas yang ada di Aceh. Satu-satunya provinsi di Indonesia yang mendapatkan kewenangan ini itu adalah turunan daripada UUPA. Kalau adik-adik masih ingat ya, ada undang-undang pemerintahan Aceh secara khusus diberikan oleh pemerintah kepada kita. Nah, salah satu kewenangan yang diberikan itu adalah mengelola migas sendiri. Sebelumnya semua kegiatan migas yang ada di Indonesia itu memang dikelola oleh SKK Migas namanya, mulai dari Aceh sampai Papua. Tahun 2015 pemerintah itu memberikan kewenangan kepada Aceh untuk mengelola sendiri migasnya itu. Jadi sekarang Pak Rohadi ini SKK Migas itu nanti mengelola mulai dari Sumatera Utara sampai Papua. Nah terus kemudian bagaimana dengan yang di Aceh ya? Aceh itu punya kewenangan 0 sampai 12 mil laut. Di atas 12 mil laut, nah teman-teman kita dari Mubadala dan Premier Oil itu berada di atas 12 mil laut, itu masih dikelola oleh SKK Migas bersama dengan BPMA karena juga ada di Aceh. Kita akan bantu supaya secepat mungkin kegiatan eksplorasi, proses mencari sumber-sumber minyak dan gas bumi itu bisa cepat kita temukan, sehingga kita harapkan Aceh itu yang punya sejarah luar biasa pada tahun-tahun 70-an, 80-an. Anda lahir tahun berapa nih rata-rata? 90-an ya? Aduh, Anda ini sangat beruntung di generasi ini. Anda yang sempat menderita seperti kami, saya menderita sekali itu dulu. Tahun 70-an, tahun 80-an, Pak Gunawan besar badannya seperti itu bukan karena keturunan, karena jalan kaki kemana-mana. Beliau itu olahraga kuat dulu, sehingga besar badannya. Jadi itu karena penderitaan, jadi kita kuat. Nah, itu tahun-tahun 70-an, tahun 80-an itu Aceh menghasilkan migas yang terbesar dulu di Indonesia, nggak ada tempat lain. Kita mengekspor kemana-mana. Jepang itu hampir setengah dibesarkan oleh Aceh itu, kalau kita mau anggap, karena gas kita itu kita ekspor ke sana. Nah mudah-mudahan kita doakan teman-teman kita dari Mubadala dan Premier Oil bisa mendapatkan migas yang bagus di
provinsi yang kita cintai ini, di laut yang dari provinsi ini, sehingga nantinya Anda yang hari ini ada di sini itu bisa mendapatkan manfaatnya yang besar-besarnya bagi kita semua. Mudah-mudahan dengan adanya migas yang kita dapatkan di Aceh, nanti akan saya jelaskan secara rinci pada saat presentasi. Ya, kampus ini akan menjadi bagus. Saya dengar juga akan dibangun UIN 2 dan seterusnya, akan dibangun Unsyah 2 dan seterusnya. Itu perlu duit. Duitnya dari mana? Salah satunya itu adalah dari sumber minyak dan gas bumi. Sampai dengan saat ini, migas masih memberikan kontribusi anggaran pendapatan dan belanja negara yang cukup dominan bagi Republik ini. Oleh karena itu, kalau kegiatan ini tidak terlaksana, adik-adik tahu tahun 2027 nantinya, kalau anda sempat baca koran atau dengar berita sedikit tentang politik ini, 2027 dana otonomi khusus Aceh itu akan berakhir. Yang sekarang kan kita dapat berapa, hampir 17 triliunan ya. Itu cukup besar bagi sebuah provinsi dengan jumlah penduduk sekitar 6 jutaan. Ya, mudah-mudahan pemerintah bisa memanfaatkan dana ini di sisa-sisa menjelang 2027. Karena 2027 secara undang-undang Aceh akan kehilangan uang yang sebesar ini. Hanya akan mendapatkan uang yang secara normatif saja sama dengan provinsi-provinsi lain, tidak akan besar. Nah, pada saat itu UIN mungkin mahasiswanya sudah 100.000, mungkin usia sudah 200.000 dan seterusnya. Kebutuhan anggaran itu akan menjadi besar, kebutuhan hidup kita akan menjadi besar. Yang hari ini masih pakai motor akan pakai mobil, dan begitu kan. Yang hari ini masih sendiri akan menikah, punya keluarga dan sebagainya, punya rumah macam-macam pada masa-masa itu nantinya. Karena itu kita perlu uang besar untuk bagaimana Aceh ini harus berkembang sama dengan provinsi lain. Salah satu sumbernya itu adalah dari minyak dan gas bumi ini. Karena ketika kita investasi dalam jumlah besar, insya Allah kita juga akan dapatkan nanti juga dalam jumlah besar. Mudah-mudahan UIN ini juga bisa berkembang, perguruan tinggi di sini juga bisa berkembang lebih baik di masa yang akan datang dari dana-dana yang nanti akan kita cari dari perut bumi Aceh insya Allah. Jadi ada orang nanya, masih ada nggak minyak dan gas bumi di Aceh? Kami sering mengumpamakan, ada nggak orang bilang di laut itu tidak pernah ada ikan? Nggak pernah ya? Di laut, di semua laut itu pasti ada ikan kan gitu ya? Ada nggak yang berani bilang di laut itu nggak ada ikan? Kita berani bilang di laut tidak ada ikan kalau nelayan itu berhenti mencari ikan, kan gitu. Oh berarti ini laut ini sudah nggak ada ikan lagi, mungkin sudah tercemar atau apapun, mungkin ikannya sudah bermigrasi ke tempat lain dan sebagainya. Sejauh nelayan masih mencari ikan di laut, berarti ikan itu masih ada harapan. Nelayan akan pulang mungkin dengan tongkol besar, dengan paus dan seterusnya. Kita belum tahu. Oleh karena itu, ini ada dua nelayan besar yang ada di sini nih. Ada Mubadala, ada Primero yang mencari ikan di laut. Artinya mencari sumber-sumber minyak dan gas bumi yang ada di Aceh. Nah, oleh karena itu kita harapkan nelayan ini akan pulang nantinya memberikan kabar baik kepada kita. Saya dapat tongkol besar, saya dapat hiu besar dan seterusnya. Seperti itu. Jadi mari sama-sama kita doakan adik-adik semuanya. Mudah-mudahan nanti Anda tamat kuliah dan seterusnya, Anda akan bisa melihat ada sebuah perubahan ekonomi di Aceh. Kita sama-sama bekerja hari ini untuk generasi yang akan datang. Mungkin saya sendiri yang hari ini mungkin banyak sekali hal-hal yang kita kerjakan di kantor untuk kepentingan investasi minyak dan gas bumi di Aceh. Mungkin nggak sempat kita lihat. Suatu saat mungkin kalau diberikan umur panjang oleh Allah, kita bisa lihat ada abdi di laut. Mungkin teringat 10 tahun yang lalu saya pernah tanda tangan sebuah surat sehingga ini bisa terjadi di bumi Aceh. Kira-kira seperti itu adik-adik sekalian. Mari sama-sama kita doakan dukungan Anda. Jadi Anda hari ini nanti setelah mendengar bagaimana pengelolaan hulu minyak dan gas bumi di Aceh, Anda akan menjadi ambasador dari UIN untuk bercerita kepada teman-teman Anda di Aceh seperti ini, di Aceh seperti itu. Ya, jadi Anda akan menjadi juga komunikator kepada teman-teman Anda pulang kampung, Anda cerita dan seterusnya. Kira-kira seperti itu. Jadi harapan kami acara hari tolong disimak dengan baik, karena kalau Anda harus mengerti secara keseluruhan, Pak Boyong itu 4-5 tahun sekolah di ITB baru memahami industri perminyakan. Jadi kalau Anda hari ini bisa duduk 1-2 jam, Anda akan memahami sekarang dengan Pak Boyong sekolah di ITB selama 5 tahun. Seperti itu. Ya, sama dengan saya sudah hampir 20 tahun di industri perminyakan. Jadi hari ini dengar aja cita-cita kami ini. Nggak usah harus kerja 25 tahun, tapi Anda bisa duduk 2 jam, tapi Anda akan memahami semua kondisi ini. Ini penting. Ini ilmu, ini pengetahuan. Tidak semua orang akan mendapatkan ini. Pada masa-masa kecil saya ketika masih seperti Anda, jadi mahasiswa, jadi siswa di SMA dan sebagainya,
Kita susah mendapatkan ilmu seperti ini, kita tidak tahu karena tidak ada yang bercerita. Nah sekarang ini kita bercerita, karena itu harapan kami tetap stay di sini. Kalau haus minta air sama panitia jangan keluar, supaya Anda mendapatkan ilmu yang cukup baik. Tidak mudah mendapatkan ilmu ini, dan ini penting bagi kehidupan kita, bahwa lebih banyak kita tahu akan lebih bagus dan dewasa kita hidup. Terima kasih dan sukses acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya, sambutan Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Sumbagut yang diwakili oleh Spesialis Dukungan Bisnis Bapak Rohadi Lubis. Kepada Bapak kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur